dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Kemudian dalil dari as-sunnah. Dalil dari as-sunnah bahwa puncaknya kenikmatan melihat wajah Allah, derajatnya mutawatir. Hal ini dalil yang pertama dari as-sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat, sebagaimana kalian melihat bulan ini purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Masya Allah. Kemudian dalil hadis yang kedua juga riwayat Bukhari dan Muslim, cuman berbeda nomor, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan melihat wajah Allah itu sebagaimana kita melihat matahari yang jernih dan terang tanpa tertutup awan. Kalau yang pertama tadi melihat bulan, sekarang melihat matahari. Dalil yang ketiga ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 7435. Innakum satarawna rabbukum ayyana. Kalian akan melihat Rabb kalian secara langsung dengan mata kepala. Inilah ma'asyiral muslimin puncaknya kita kenikmatan di surga. Padahal surga itu kenikmatannya sudah luar biasa. Namun ternyata ada puncaknya. Masya Allah. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ketika seseorang di dunia belum mendapatkan jodoh. Nah, wanita di surga. Ketika seseorang wanita di dunia ini tidak terlepas dari 6 keadaan. Ya, keadaan wanita di dunia ini tidak terlepas dari 6 keadaan. Yang pertama, meninggal sebelum menikah. Kedua, ditalak suami pertama dan tidak menikah lagi sampai meninggal. Ketiga, menikah dengan laki yang bukan ahli surga. Misalkan istri dari Fir'aun. Kan suaminya jelas nggak akan masuk surga. Atau suaminya murtad, kemudian ia nggak menikah lagi, atau yang lain-lainnya yang menghalangi ia masuk ke surga. Yang keempat, meninggal lebih dahulu sebelum suaminya. Jadi meninggal duluan sebelum suaminya. Itu yang keempat. Yang kelima, ditinggal mati suaminya dan tidak menikah lagi sampai meninggal. Yang keenam, ditalak atau ditinggal mati suaminya kemudian menikah dengan lelaki lainnya. Inilah keadaan wanita. Maka nanti di surga ini sangat jelas sekali. Jangan khawatir, penjelasannya jelas. Tipe pertama, kedua, dan ketiga. Ya, nomor 1, 2, dan 3. Allah akan menikahkan dengan seorang lelaki yang menjadi penghuni
surga. Dia akan memiliki sifat yang sempurna sebagaimana penghuni surga yang lainnya. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada yang membujang. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim, di surga tidak ada yang tidak menikah. Jadi nanti akan dinikahkan oleh penduduk atau laki-laki ahli surga. Ya. Itu nomor 1, 2, dan 3. Kemudian untuk golongan keempat dan 5, dia akan dinikahkan dengan suaminya di dunia. Ya, akan dinikahkan dengan suaminya di dunia. Adapun yang golongan terakhir yang keenam, ia ditinggal suaminya kemudian menikah dengan lelaki lain, maka ia akan dinikahkan dengan suami yang terakhir. Gitu. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Wanita manapun yang ditinggal mati suaminya, kemudian si wanita menikah lagi, maka dia menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Ini kami ambil dari kitab Risalah Ahwalul Nisa fil Jannah, karya Sulaiman bin Shalih Al-Qurashi. Kemudian berikutnya, apakah yang akan masuk surga itu hanya manusia saja? Jin tidak masuk surga? Nah, ini. Ternyata ketika kita mengkaji dengan lebih mendalam lagi, surga dan neraka bukan hanya khusus untuk manusia. Jin dan manusia bisa akan menempatinya. Misalkan ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Sholih. Seperti di neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Surat 7 ayat 179. Ayatnya panjang, namun anak ambil yang berkaitan dengan ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kemudian di firman-Nya yang lain, Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 38. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Quran surat Jin surat 72 ayat 14 dan sampai 15. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama fa ulaika taharru rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Ini. Jadi jelas sekali. Adapun maksudnya manusia yang beriman masuk ke dalam surga tentu saja telah jelas berdasarkan dalil tegas juga ijma'. Sedangkan apakah jin yang beriman juga akan masuk surga? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang lebih tepat, mereka juga akan masuk surga. Hal ini dalil-dalilnya seperti Quran surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman dari ayat 41 sampai 45. Di ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman melalui ayatnya, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baini hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubunnya dan kaki mereka. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman 41 sampai 45. Jadi dari keterangan-keterangan ini jelas sekali baik manusia maupun jin yang berdosa dan ia mati dalam keadaan dosa belum bertaubat dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah akan masuk surga terlebih dahulu dibersihkannya. Akan tetapi mari kita perhatikan dalil yang selanjutnya. Manusia dan jin pun juga akan masuk surga bila ia beriman dan beramal solih. Surat yang sama, surat Ar-Rahman ayat 46 sampai 47. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat 46-47. Jadi siapa yang diajak bicara ini? Ternyata yang diajak bicara ini jin dan manusia. Sehingga sampai pada ayat selanjutnya yang juga berbicara tentang dua surga, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ke-56-57. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Nah, jadi berarti tadi belum pernah disentuh oleh suami-suami mereka dari manusia sebelumnya dan juga jin. Berarti ada jin yang di dalam surga. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan jin apakah masuk surga atau tidak. Kemudian poin berikutnya, kalau di catatan ana sudah 8 poin ya. Kalau catatan jamaah wallahu alam berapa ya? Nanti enggak saya periksa, jadi terserah aja. Yang ke-8,
ternyata ada orang yang enggan untuk diajak masuk surga. Aneh. Surga yang kenikmatannya luar biasa, tapi ada orang yang tidak mau untuk masuk surga. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah pernah ditanya. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seorang sahabat yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang menaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Itu. Jadi di sini ada dua pilihan. Kita mau masuk surga atau enggan. Kalau mau masuk surga, syaratnya taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau enggan masuk surga, silahkan. Faqad aba. Siapa itu? Yakni asoni, durhaka kepada Rasul, tidak taat kepada Rasul. Masya Allah, ini luar biasa. Ini maka apa jawaban Syekh? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya dari sahabat Abu Hurairah. Maknanya apa? Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan untuk masukinya. Maka maknanya bahwa umat beliau yang taat dan mengikuti petunjuk beliau itulah yang akan masuk surga. Barang siapa yang tidak mau mengikutinya berarti dia enggan masuk surga. Itu. Jadi kalau begitu, sejauh mana ketaatan kita kepada Rasul, itulah nanti cepat tidaknya kita masuk surga. Semakin kita taat, semakin cepat pilihannya itu. Di sini, ayo kita jangan sampai lama-lama tidak memasuki surga. Semakin cepat, semakin baik. Semakin cepat, semakin baik. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan taat kepada Rasul itu sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, sebetulnya masih banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan siksa. Nah ini. Banyak di antara dalil-dalil yang menjadikan itu. Akan tetapi karena keterbatasan dan seterusnya waktu dan seterusnya, maka anak ambil hanya satu atau dua. Kita lihat. Dalil yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diperlihatkan semua umat padaku. Aku menemukan seorang nabi lewat disertai umat, seorang nabi lewat disertai serombongan, seorang nabi lewat disertai 10 orang, seorang nabi lewat disertai 5 orang, seorang nabi lewat sendirian. Lalu aku melihat rombongan besar. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah mereka ini umatku? Jibril menjawab, bukan.
Akan tetapi lihatlah di ufuk sana. Lalu aku melihatnya, ternyata rombongan besar yang luar biasa. Ia berkata, mereka adalah umatmu dan mereka 70.000 orang di depan mereka yang tidak ada hisab dan siksa terhadap mereka. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Aku bertanya, kenapa? Maka Jibril menjawab, mereka tidak berobat dengan kai. Itu yang pertama. Kedua, tidak meminta ruqyah. Ketiga, tidak menganggap sial atau tatoyur. Dan mereka hanya kepada Rabb-nya bertawakal. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6541 dan ini lafadznya, dan Muslim nomor 220. Masya Allah, inilah ma'asyar muslimin. 4 hal ini tadi adakah ada di dalam diri kita? Itu. Baik, hadis yang kedua dari Abu Umamah radhiyallahu an. Ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbku yang maha suci memberi janji kepadaku akan memasukkan ke dalam surga dari umatku sebanyak 70.000 orang yang tidak ada hisab atas mereka dan tanpa azab. Bersama setiap 1.000 ada 70.000 orang. Berarti kelipatan-kelipatan luar biasa. 3 genggaman dari genggaman Rabbku subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi nomor 2437, sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 1984, juga Ibnu Majah nomor 4286. Ini lafadznya dan sahih Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Inilah ma'asyar muslimin, pembahasan tentang sebagian dari masalah surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk meraih surganya kelak. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menempatkan kita di surga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada hari ini. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus sholihat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.